Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Xenia dari Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Ya. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara, pengambilan data atau pengkajian agar data tersebut nanti bisa dilihat untuk status kesehatan keluarga Ibu. Mungkin waktunya sekitar 20 menitan kurang lebih. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu sekarang tinggal di RT RW berapa? RT 2 RW 14. Untuk kelurahannya, Bu? Kelurahan Desa Nagrog. Setelah itu untuk nama kepala keluarganya? Ruhiyat. Berarti Ibu di rumah berapa orang? Berdua. Untuk Ibu sendiri namanya siapa? Cacah Cahyati. Untuk usianya, Bu? 60. 60 tahun. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Untuk pendidikannya, Bu? SMP. Untuk bapaknya namanya tadi Bapak Ruhiyat. Usianya berapa? 64 tahun. Kemudian berarti hubungannya suami ya? Iya. Pekerjaannya, Bu? Buruh. Untuk pendidikannya? SMA. Kita lanjut ya, Bu. Iya. Mungkin apa sih suku yang sekarang Ibu terapkan di keluarga Ibu? Suku Sunda. Nah, itu untuk bahasa sehari-hari? Bahasa Sunda. Kemudian untuk agama ya, Bu, untuk agama yang dianut sekarang? Agama Islam. Terus apakah Ibu dan keluarga selalu melakukan ibadah sholat 5 waktu, puasa? Iya. Sering ya? Dan Sering. kegiatan keagamaan? Sering. Kemudian menurut Ibu bagaimana sih status ekonomi keluarga Ibu sekarang? Apakah tinggi, rendah, atau menengah? Menengah. Selanjutnya untuk bentuk aktivitas biasanya kalau hari libur Ibu biasanya rekreasinya seperti apa? Apakah keluar jalan-jalan atau menonton TV saja di rumah? Menonton TV di rumah. Selanjutnya ini untuk beberapa kebutuhan, nanti Ibu bisa bilang iya atau tidak jika sudah terpenuhi. Apakah Ibu sudah bisa menyesuaikan diri terhadap penurunan kekuatan fisik di masa lansia ini? Sudah bisa menyesuaikan diri? Iya. Sudah. Sudah. Kemudian menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan berkurangnya penghasilan, sudah bisa menyesuaikan? Sudah. Selanjutnya, apakah Ibu menjalin hubungan yang baik dengan anak-anak dan cucu? Baik. Selanjutnya, apakah Ibu menjaga kegiatan sosial dan spiritual untuk mencegah perasaan kesepian dan isolasi? Iya. Yang terakhir, apakah Ibu sudah mempersiapkan diri secara mental dan spiritual terhadap kematian pasangan? Iya. Selanjutnya, apakah anggota keluarga Ibu memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, diabetes? Ada. Siapa? Ibu. Ibu. Hipertensi. Apakah Ibu suka kontrol? Sering? Suka. Suka. Biasanya kemana Ibu kontrolnya? Ke puskesmas. Sering meminum obat rutin? Kadang-kadang. Kadang. Kemudian bagaimana dengan orang tua Ibu? Apakah memiliki riwayat penyakit yang sama? Jadi orang tua Ibu apakah hipertensi juga? Tidak. Tidak. Selanjutnya untuk karakteristik rumah, apakah rumah yang ditempati Ibu sekarang milik sendiri? Iya. Bagaimana posisi rumahnya? Apakah strategis, dekat dengan jalan gitu, gampang kemana-mana? Iya.
apakah ada jamban? Ada. Jamban ada. Ada. Tempat sampahnya sudah tertutup? Jadi tidak terbuka? Iya. Tertutup. Tertutup. Apakah ada sepi tank? Ada. Terus untuk air minum itu berasal dari mana? Dari galon atau bikin sendiri? Bikin. Oh, bikin. Ya. Direbus. Direbus. Biasanya ibu bersih-bersih rumah berapa kali seminggu atau setiap hari? Tiap hari. Setiap hari. Selanjutnya, bagaimana hubungan ibu dengan tetangga sekitar? Apakah baik-baik saja? Baik-baik. Apakah sebelumnya ibu pernah pindah rumah sebelum tinggal di sini? Enggak. Belum pernah. Biasanya ibu dari jam berapa melakukan aktivitas? Pagi-pagi. Oh, pagi dari jam berapa kira-kira? Udah sholat subuh. Jam 5:30. Iya, jam 5. Setelah itu, apakah hubungan ibu dengan saudara baik-baik saja? Baik-baik saja. Apakah sering ada kumpulan keluarga, Bu? Seperti dalam acara-acara keluarga? Sering. Selanjutnya, jika ibu sedang merasa sedih, apakah ibu selalu mendapat dukungan dari keluarga? Iya, mendapat dukungan. Biasanya dari siapa, ibu? Anak. Selanjutnya, bagaimana sih komunikasi ibu dengan keluarga, khususnya dengan anak-anak dan cucu ibu? Apakah baik-baik saja? Baik-baik saja. Apakah cucu dan anak-anak ibu sering berkunjung ke sini? Iya. Kemudian, dari mana ibu biasanya mendapatkan informasi mengenai kesehatan? Dari internet atau dari puskesmas? Dari puskesmas. Dari puskesmas. Setelah itu, biasanya siapa yang mengambil keputusan di dalam keluarga? Kepala keluarga. Apakah ibu dan menurut ibu, apakah ibu dan keluarga ibu sudah saling menghormati dan menghargai? Iya. Kemudian, apakah antara anggota keluarga ibu selalu memberi dukungan satu sama lain? Memberi dukungan. Lanjut, apakah ibu pernah mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain di luar? Tidak. Tidak pernah. Untuk pola tidur, biasanya ibu pernah kesusahan tidur atau tidak? Setiap harinya susah tidur atau? Biasa, biasa aja. Biasa aja. Ya. Berarti tidak ada kesusahan Tidak. tidur. Biasanya jam berapa ibu tidur? Jam 9. Jam 9. Terus untuk pola makan, biasanya ibu dan keluarga makan berapa kali sehari? 3 kali. Setelah itu, apakah ada gangguan dalam buang air besar dan buang air kecil? Tidak. Tidak ada. Berarti lancar. Iya. Terus, apakah ibu dan keluarga sering melakukan kegiatan olahraga? Suka. Biasanya ya. apa ibu? Senam. Senam. Jalan santai. Lanjut ya, Bu. Apakah anggota keluarga ibu tahu mengenai penyakit hipertensi? Iya. Lalu apakah anggota keluarga ibu sering menyuruh ibu untuk berobat? Sering. Terus, apakah anggota keluarga ibu sering merawat ibu ketika ibu sakit? Suka. Lalu, apakah ibu dan keluarga sering bersama-sama dalam menjaga kebersihan di sekitar rumah? Iya.
Kemudian jika ibu atau anggota keluarga ibu sakit, apakah langsung dibawa ke puskesmas atau di rumah dulu, dirawat sendiri dulu? Dibawa puskesmas. Ibu berarti punya berapa anak dan berapa cucu? Anak 2, cucu 1. Selanjutnya, apakah ada stres utama yang sekarang ibu alami? Enggak ada. Tidak ada. Bagaimana respon ibu jika ibu sedang tertimpa masalah? Apakah ingin menyelesaikannya atau diacuhkan saja? Ingin menyelesaikannya. Lalu bagaimana keluarga biasanya menghadapi suatu masalah? Apakah dengan berdiskusi atau malah menghindar? Berdiskusi. Berdiskusi. Lalu apakah ada hambatan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar? Tidak. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu. Iya. Dimulai dari pemeriksaan tekanan darah. Sekali lagi ya Bu. Ya. Berapa? Untuk tekanan darahnya tadi 170/90 Ibu. So, Boleh dibuka atau tidak bisa? bisa. So. Sedikit ya. Sambil menunggu itu berbunyi di pemeriksaan aja dulu ya Bu. Untuk suhunya normal ya Ibu, ada 36,1. Untuk tinggi badan Ibu kira-kira berapa? 150? Itu 157. 157? Asal nama 157. Gitu berapa? Berat badan berapa Ibu? Berat badan teh 57. Selanjutnya, sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan di bagian rambut? Malu. Malu ya Ibu berarti tidak. Kira-kira lewat pertanyaan aja berarti ya Ibu. Untuk distribusi rambut, pertumbuhan rambut apakah merata? Semuanya merata gitu? Ada yang tidak merata pertumbuhannya? Ada yang pendek, ada yang panjang? Iya, ada yang pendek, ada yang panjang. Tidak. Apakah ada luka? Enggak ada. Tidak ada. Selanjutnya untuk di bagian telinga, maaf ya Bu. So.
Apakah nyeri Bu? Enggak. Sebelah sini? Tidak. Tidak. Biasanya berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan Ibu membersihkan telinga? Tiap hari dibersihin. Setiap hari. Ya. Untuk bagian mata boleh. Oke Oh. Bu. Benda merah. Sok. Ibu boleh lihat ke depan, ke lurus gitu. Enggak, pandangannya aja. Oh. Iya. Ibu, apakah ini masih terlihat? Terlihat. Kalau di sini Terlihat. Nah, selanjutnya Ibu boleh melihat ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah. Selanjutnya di bagian hidung. Ibu, maaf. Sok. Oke Bu. Sok. Nah, di sebelah sini nyeri, Enggak. di sebelah sini. Enggak. Ibu boleh tarik nafas. Buang. Sekali lagi. Buang. Ibu, selanjutnya Ibu boleh tutup mata. Boleh. Boleh Bu, tutup mata. Ibu, ini bau apa? Bau balsem. Bener ya Ibu? Selanjutnya ke bagian mulut. Nah, Ibu boleh lihat giginya. Ah. Ibu boleh lihat lidahnya. Sekarang ke bagian leher ya Ibu. Sok. Nyeri nggak Bu sebelah sini? Enggak. Enggak. Selanjutnya Ibu boleh nengok ke sebelah kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian diputar. Bisa. Sakit gak? Enggak. Apakah Ibu ada sakit menelan akhir-akhir ini? Enggak ada. Nggak ada. Bagian dada Ibu. Sok. Di sini aja. Selanjutnya, saya izin ke belakang ya Ibu. Sok. Ibu boleh bilang 77. 77. Selanjutnya, di sebelah sini ada nyeri? Tidak. Tekan. Sebelah Tidak. sini? Tidak ada. Sebelah sini? Tidak. Apakah ada kesulitan bernapas Ibu? Tidak. Tidak ada. Selanjutnya di bagian perut. Oke, Ibu. Sok. Sebelah sini apakah nyeri? Tidak. Sebelah sini? Tidak. Sebelah sini Bu? Tidak. Sebelah sini? Tidak ada. Ada. Apakah Ibu sekarang masih haid atau tidak? Tidak. Sudah tidak. Sudah tidak. Tapi tidak ada gangguan, sebelumnya tidak ada gangguan haid atau keluar cairan yang lain selain Tidak. darah. Lalu selanjutnya Ibu boleh seperti ini kedua tangannya. Selanjutnya
kayak gini lagi Bu, tapi satu aja dulu. Nanti saya tekan, nanti Ibu tahan ya. Ya. Sebelah situ Bu. Lalu yang kaki Ibu, satu diangkat lurus, Oh. ditahan ya Bu. Sebelah. Nah. Lanjut sebelah sini. Ibu boleh pinjam tangannya? Tuh. Terus dipencet. Kuat. Berarti ini dengan Bapak lihat ya Pak? Iya, Saya izin untuk gaji ya Pak? iya. Untuk tensinya ada di 140/80. Untuk sukunya Pak? Ya di nakal. Lupa. Masuk ke kuping. Jadi ya, Masuk Bukan ke ya? kuping. Jepit. Di dalam. Sok jepit. Sambil menunggu itunya bunyi, diperiksa nanti dulu. Di sini. Untuk suhunya normal juga ya Pak, 36,5 derajat Celcius. Bagus. Mungkin Bapak, apakah Bapak sekarang lagi merasa sakit? Iya, suka ada jangan sebelah. Apakah ada riwayat penyakit? Enggak ada. Tidak ada. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Lanjut ya Ibu. Ya. Kemudian apa harapan keluarga terhadap masalah kesehatan yang sedang dihadapi? Apakah ingin hipertensi Ibu lebih membaik? Iya, lebih membaik. Kemudian apa sih harapan Ibu terhadap petugas kesehatan? Seperti meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Iya, meningkatkan. Sudah ya Ibu. Untuk wawancaranya sudah selesai. Ya. Mungkin nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan scoring dan pengkajian. Mungkin terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.